Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perguruan kita, strategi pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah pemilihan strategi pembelajaran. Jadi bagaimana kira-kira kita harus memilih ya, menentukan strategi pembelajaran yang akan kita terapkan ya dalam setiap kali kita melakukan pembelajaran. Jadi apakah ada faktor-faktor tertentu misalnya atau prinsip-prinsip tertentu yang harus kita perhatikan dalam menerapkan atau memilih, ya, dalam memilih dan menerapkan, atau mungkin ada kriteria tertentu ya bagi kita untuk menerapkan sebuah strategi gitu. Nah ini ya, gambaran yang akan kita pelajari gitu. Ya ini kita ingat kembali ya senak tentang strategi ya, sudah kita bahas di pertemuan awal ini ya. Ya ini sekedar mengingatkan bahwa strategi ini terkait dengan pola umum ya. Jadi masih bersifat umum ya tentang seperangkat kegiatan yang dijadikan pedoman agar kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan optimal. Jadi ini sebuah gambaran umum ya, pola umum ya, yang nanti di dalamnya akan berisi seperangkat kegiatannya, kegiatan-kegiatan ya yang akan kita jadikan panduan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan optimal ini. Jadi ini masih gambaran umum ya. Nah, tentu ada pertimbangan tentu ya ketika kita menerapkan sebuah strategi ya. Nah, jadi tidak sekedar kita menerapkan strategi pembelajaran tanpa pertimbangan ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan tentu yang harus kita perhatikan ya. Tidak lain dalam rangka tadi ya untuk mencapai tujuan agar lebih optimal ya. Nah, jadi pertimbangan pemilihan sebuah strategi pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah bahwa pertimbangan berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, jadi kompetensi apa yang akan kita harapkan ya, tidak akan diharapkan ya, yang diperoleh oleh siswa. Nah, inilah yang harus juga kita perhatikan ya. Nah, setiap pembelajaran tentu ada kompetensi. Kompetensi apa yang akan kita ajarkan, ya, kita latihkan kepada siswa. Nah, inilah harus kita cermati ya. Jadi misalnya dalam suatu kali pertemuan pembelajaran, nah, siswa diharapkan dapat menggambarkan kehidupan manusia purba misalnya ya. Jadi ini kan bisa mendeskripsikan berarti ya. Deskripsi ya, menggambarkan ya. Ini contoh kompetensi yang cukup sederhana lah gitu ya. Jadi bisa menggambarkan kehidupan manusia purba dari sisi pekerjaan misalnya. Aktivitas ekonomi berarti ya. Pekerjaan. Nah, ini kan kompetensi ya. Nah, dengan kompetensi yang kita harapkan seperti itu ya. Nah, kira-kira strategi belajarnya apa ini? Karena tujuannya mendeskripsikan ya. Siswa ya berarti ya, siswa yang mampu mendeskripsikan. Nah, ya, siswa berarti akan aktif ya agar kemampuan mendeskripsikan ini bisa dicapai oleh siswa. Maka strateginya bisa kita terapkan ya strategi yang siswa yang lebih aktif ya. Nah, bisa secara individual ya atau bisa secara berkelompok ya. Tapi ini yang kita terapkan adalah pada strategi keaktifan siswa ya, siswa yang aktif. Nah, individual bisa ya misalnya kita beri tugas siswa untuk ya menceritakan, menggambarkan ya, menjelaskan ya bagaimana ciri kehidupan manusia purba dari sisi pekerjaan atau dari sisi kehidupan ekonomi mereka. Bisa tugas individual ya toh. Misalnya membuat narasi cerita ya toh. Atau kalau sekarang sudah banyak media, banyak teknologi ya kita bisa menugaskan kepada siswa untuk membuat video misalnya ya. Video yang berisi tentang ya
siswa menggambarkan bagaimana kehidupan manusia purba dari sisi pekerjaan atau ekonomi. Nah, sehingga nanti guru tinggal melakukan atau mencermati hasil pekerjaan siswa itu ya. Kita analisis kira-kira dengan siswa mengerjakan tugas itu sudah tercapai belum kompetensi ini ya. Nah, itu nanti menjadi bahan evaluasi refleksi bagi guru ya. Nah, sekiranya ada hal yang perlu diperkuat agar kompetensi siswa lebih optimal dalam hal mendeskripsikan, nah, guru nanti akan melakukan enforcement ya, penguatan tertentu ya. Ini jadi pertama adalah kompetensi. Nah, kemudian juga siswa, pertimbangan dari sudut siswa. Jadi ini terkait dengan karakteristik siswa. Siswanya karakternya bagaimana? Karakter umum siswa pada umumnya ya. Nah, kalau sekarang saya kira ya kondisi umum siswa sudah relatif lebih bisa mudah ya diajak untuk aktif dalam pembelajarannya. Nah, kalau kita amati di sekolah-sekolah sekarang ya, wah siswa lebih banyak yang aktif ya, lebih banyak siswa yang aktif ya. Sehingga karakter aktif siswa itu akan ya menjadi pertimbangan bagi guru untuk menerapkan strateginya. Strateginya dengan berpusat pada siswa ya, sekiranya ini cocok ya, karena siswanya aktif ya. Nah, kecuali kalau siswanya sebagian besar secara umum satu kelas itu lebih banyak yang pasif ya, nah, maka perlu strategi lain ya. Nah, tetap berorientasi pada siswa tapi mungkin nanti pilihan metodenya yang berbeda ya. Nah, kalau keaktifan siswa secara lisan barangkali kurang ya, tadi bisa disiasati dengan keaktifan siswa dengan tulisan barangkali saya. Jadi tugas membuat narasi cerita secara tertulis tentang kehidupan ekonomi atau pekerjaan manusia purba misalnya gitu. Ini dari sisi karakteristik siswanya ya. Nah, kemudian dari sisi media ya. Nah, sebisa mungkin medianya mudah terjangkau ya. Mudah diperoleh gitu ya. Jangan terlalu media yang memberatkan siswa ya atau memberatkan guru gitu. Nah, media tersedia apa? Media yang bisa dijangkau oleh siswa apa? Nah, kalau sekarang hampir semua siswa misalnya di SMA ya, itu sudah punya handphone, ya bisa digunakan ya. Nah, nanti ngirim tugasnya lewat WA grup atau WA langsung ke WA pribadi guru gitu ya. Medianya ya. Tapi kalau ya dilihat kalau satu kelas yang punya handphone hanya 1-2 ya jangan menggunakan itu ya, nanti malah memberatkan siswa ya. Siswa nanti pulang ke rumah malah minta dibelikan handphone sama orang tua ya. Nah, orang tuanya juga belum punya, apalagi kok siswanya mau minta dibelikan ya, atau orang tuanya punya handphone tapi masih ya handphone yang belum memadai untuk membuat video misalnya ya. Nah, biaya media ya, faktor media ini ya, mudah terjangkau, mudah diakses oleh siswa dan juga guru ya. Nah, ini ketersediaan media ya. Pertimbangan praktisan ya, dari sisi praktis ya jangan terlalu mempersulit siswa dan guru ya. Secanggih apapun strategi ya, kalau justru malah menyulitkan guru dan siswa ya malah ya tidak akan bisa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang optimal ya, malah akan menjadi penghambat justru ya. Ya menugaskan kepada siswa dengan metode dengan cara yang siswa bisa mudah ya mengerjakannya. Guru juga mudah untuk memeriksanya ya, untuk mengakses tugas siswa itu. Dari sisi kepraktisannya, jadi intinya jangan mempersulit diri lah ya. Nah, kemudian ya ini beberapa prinsip ya. Nah, kalau tadi pertimbangan ya, pertimbangan
Berarti kalau pertimbangan ini kan berarti sebelum memilih ya, sebelum memilih strategi ya ini beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan ya. Nah, kalau ini prinsip ya, jadi kita sudah memilih sebuah strategi ya, kita akan menerapkan prinsip-prinsip apa yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, ini paling penting ya. Nah, semua strategi ya atau dan turunannya ya, itu semuanya adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya ya, bukan tujuan yang lain ya. Tujuan pembelajaran ya, dengan ketika kita sudah memilih strategi ya, nah, semuanya kita kerahkan nih untuk mencapai tujuan itu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya salah satu contoh tujuan belajarnya adalah menjadikan siswa mampu mendeskripsikan kehidupan ekonomi manusia purba, ya semua pembelajaran kita arahkan ke sana. Ya bolehlah diselingi dengan hal-hal lainnya yang mungkin bisa untuk variasi ya, tapi semuanya harus dikerahkan ke tujuan, jangan sampai lepas dari tujuan ini ya. Ini, jadi segala aktivitas guru dan siswa semuanya harus diupayakan untuk mencapai tujuan. Kemudian dari sisi kegiatan, aktivitas ya, strategi belajarnya harus mendorong keaktifan siswa. Nih, strategi yang kita pilih, yang kita terapkan, itu untuk mendorong siswa itu lebih aktif ya, keaktifan siswa ya. Ya, barangkali keaktifan siswa, kadar keaktifan siswa di masing-masing kelas berbeda ya. Setiap individu juga memiliki kadar keaktifan yang berbeda. Tapi bahwa strategi yang kita terapkan itu prinsipnya harus mendorong ya, siswa lebih aktif ya. Jadi tadinya mungkin siswa masih pasif, nah kita dorong sedikit demi sedikit agar lebih aktif ya. Nah, tadinya kalau di kelas diam saja, ya, misalnya, nah, bagaimana dengan strategi yang kita terapkan itu siswa misalnya sudah berani bertanya ya, atau berani bercerita ya. Nah, syukur-syukur berani menjawab pertanyaan guru, menjawab pertanyaan temannya. Nah, sampai situ ya. Jadi karena kadar keaktifan yang beda-beda itu nanti ya menjadi pijakan bagaimana guru untuk mendorong agar lebih aktif lagi, lebih aktif lagi. Nah, prinsip ketiga adalah individualitas. Jadi ini fokus pada individu siswa. Ya tadi karena masing-masing siswa punya karakter yang berbeda ya, yang unik ya, yang tidak sama dengan siswa lain ya. Jadi dalam hal kadar keaktifannya pun berbeda-beda ya. Nah, maka fokus ke masing-masing individu ini penting. Ya, sekalipun ini cukup berat ya. Kalau misalnya satu kelas ada 40 orang siswa, wah kita harus juga fokus kepada 40 orang itu ya. Nah, guru mesti paham betul ini masing-masing individu siswa itu ya. Sehingga setiap siswa secara individual nanti dengan penerapan strategi itu akan bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya inilah karena faktor individual sekarang ya dalam pembelajaran itu dan juga dalam lingkup yang lebih luas, dalam lingkup pendidikan juga sangat diperhatikan ya, perhatian terhadap individu siswa ya. Kemudian integritas ya, ini pembelajaran harus dipandang sebagai upaya menyeluruh ya untuk mengembangkan potensi siswa ya. Jadi tidak hanya mengembangkan satu aspek saja, tapi semua aspek ya, baik aspek pengetahuan, ya, sikap ya, dan juga perilaku ya. Ini semuanya menjadi fokus ya, menjadi tujuan dari penerapan strategi ini ya. Jadi penerapan strategi tidak hanya untuk tujuan memperkaya pengetahuan saja ya, tapi juga untuk memperkuat sikap ya, untuk meningkatkan keterampilan atau perilaku ya. Jadi ini yang idealnya gitu ya. Strategi yang kita jalankan itu nanti akan bisa meraih ketika ranah itu ya, ranah pengetahuan ya tercapai, ranah sikap ya, pengembangan sikap ya tercapai, terus ranah pengembangan keterampilan ya tercapai. Gitu. Sehingga strategi yang kita terapkan ini menjadi strategi yang berintegritas ya. Artinya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan kenyataannya gitu.
Nah, itu prinsip-prinsipnya ya ketika kita menerapkan sebuah strategi ya. Nah, berikutnya adalah kriteria dalam kita memilih sebuah strategi. Nah, ini sudah lebih rinci lagi ya. Itu tadi pertama prinsipnya, nah, kemudian ya, pertimbangannya, kemudian prinsipnya, nah ini ukurannya, kriterianya ya. Tolak ukur kita untuk menerapkan, memilih sebuah strategi ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar atau KD ya. Jadi kompetensi dasar apa yang dirumuskan oleh guru ya dalam silabus, dalam RPP misalnya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, biasanya dalam satu pembelajaran ada beberapa KD gitu ya. Itu juga harus menjadi kriteria, menjadi ukuran gitu. Misalnya ada satu pembelajaran ada 3 KD. Nah, dengan 3 KD itu dengan strategi apa agar bisa tercapai? Dengan ceramah apa bisa tercapai? Wow. Apa dengan diskusi bisa tercapai? Nah, artinya kalau ceramah kan berarti strateginya berpusat pada guru ya. Kalau diskusi berpusat pada siswa. Terus indikatornya ya, biasanya ini kompetensi dasar nanti di breakdown, diure dalam indikator-indikator. Jadi kalau misalnya KD-nya 3, kemudian indikatornya ada 6 misalnya. Indikator ini nanti akan diurekan atau akan paparkan dalam materinya ya. Jadi materi ini adalah dalam rangka untuk mendukung indikator-indikator capaian pembelajaran tadi ya. Jadi ini berarti akan ya lebih bersifat mencapai indikator yang akan diharapkan ya materinya. Jadi materi harus mendukung indikator. Indikator ini diangkat dari kompetensi dasar ya, sehingga otomatis ada korelasi antara materi dengan kompetensi dasar ya. Materinya bagaimana ini? Nah, ini biasanya materi kita ambil dari ini ya, dari buku sumber misalnya ya. Nah, dari buku sumber kita pelajari materinya ya, materinya seperti apa. Nah, dengan materi seperti itu maka kira-kira strategi yang tepat yang seperti apa ya, strategi pembelajarannya. Dan juga karakteristik siswa ya, ini tadi ya sudah ya, sesuai dengan karakteristik siswanya ya. Keaktifan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, kemudian efisiensi, efektivitas, daya tarik ya, ini termasuk ya daya tarik ya, ini saling berkaitan ya. Nah, kalau strategi kita terapkan kok ternyata kurang mendapat respon dari siswa, kira-kira ya kita prediksi ya dengan karakteristik siswa seperti apa, maka kemudian kita memilih sebuah strategi tertentu. Nah, kita kira-kira itu bagi siswa menggugah daya tarik dah. Ini harus dianalisis oleh guru ya, harus pandai-pandai memprediksi ya dengan strategi yang kita lakukan seperti itu kira-kira nanti akan mendorong daya tarik siswa enggak. Dan juga kemampuan guru dalam melaksanakan strategi ya. Ya kalau guru yang sudah senior ya barangkali ya tidak masalah ya, sudah punya pengalaman jam terbang yang banyak ya, sehingga ya jika menerapkan strategi ya sudah tidak ada masalah ya. Tapi bagi guru-guru yang masih awal-awal gitu ya, ya harus dipikirkan strategi apa yang akan digunakan ya. Ya jangan langsung menggunakan strategi yang misalnya cukup rumit ya, kemudian medianya ya media-media yang ya kompleks gitu ya. Ya bertahap lah. Dengan melihat jam terbang ya, dengan melihat pengalaman ya, itu menjadi salah satu kriteria ya untuk memilih strategi ya. Kemudian juga sumber dan fasilitas ya, sarana media ya yang tersedia di sekolah yang dimiliki oleh guru ya. Ini juga menjadi pertimbangan ya. Sanggih apapun strategi ya dan turunannya, ya. Tapi kemudian sumbernya, medianya, sarannya kok nggak tersedia, ya kemungkinan besar tidak akan terlaksana ya. Kalaupun terlaksana ya tidak optimal dan tentu tujuan pelajaran pun menjadi tidak optimal begitu. Nah, begitu kira-kira para siswa ya, berbagai pertimbangan dan kriteria ya dan prinsip-prinsip yang bisa yang mesti kita perhatikan ya ketika kita memilih sebuah strategi pembelajaran ya.
Jadi muaranya adalah bagaimana agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya. Kompetensi-kompetensi yang sudah dirumuskan di dalam rencana pembelajaran itu bisa tercapai dengan strategi yang kita pilih dan kita terapkan tersebut ya. Baik, demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.